Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Panunugraha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pemrograman C++ modul kedua mengenai tipe data dasar, konstanta, variabel, dan konversi pada pemrograman C++. Oke, nantinya kita akan membuat suatu sintaks atau shortcode, yaitu program penghitung luas segitiga. Dan di situ saya akan menjelaskan tipe data dasar itu seperti apa, konstanta, variabel, dan konversi itu juga seperti apa. Oke, langsung saja silakan teman-teman buat suatu file dengan nama modul 2 seperti ini, atau terserah teman-teman. Lalu di dalam source filenya kita tidak lupa juga membuat suatu file C++. Oke, lalu langsung saja kita buat. Seperti biasa, kita harus membuat suatu preprocessor seperti ini dengan ketikan sintaks include iostream seperti ini. Ini adalah preprocessor. Lalu kita juga harus membuat namespace using namespace std. Ini adalah untuk membuat namespace std dapat langsung diakses ini. Lalu kita juga harus buat fungsi main. Fungsi main adalah fungsi yang harus ada dalam setiap pemrograman C++ seperti ini. Fungsi yang harus ada dalam program C++ seperti ini. Lalu langsung saja, agar tidak lupa, kita membuat fungsi system pause. Fungsi system pause ini berguna untuk fungsi jeda atau menahan tampilan saat program dijalankan. Lalu kita buat juga sintaks return 0. Fungsi sintaks return 0 ini adalah sebagai nilai balikan atau penanda bahwa fungsi main berakhir seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan jadi dalam tipe data dasar pemrograman C++ terdapat 4 tipe. Itu ada bilangan bulat, yaitu ada tipe data integer. Untuk bilangan real itu adalah bilangan desimal ya, ada float dan double. Lalu ada tipe logika dan tipe karakter char. Oke, lalu sekarang langsung saja kita buat. Karena ada dua parameter yang kita butuhkan dalam membuat luas segitiga, yaitu alas dan tinggi. Lalu parameter selanjutnya adalah 2. Nah, 2 ini nanti kita akan membuat suatu konstanta. Oke, langsung saja kita coba buat variabel dengan nama integer tinggi ya. Integer tinggi ini adalah variabel lokal. Jadi variabel terdiri dari 2, ada variabel global dan variabel lokal. Variabel lokal itu sendiri adalah variabel yang hanya dapat diakses di dalam fungsi itu aja. Jadi fungsi-fungsi lain tidak dapat mengakses variabel ini. Lalu terdapat juga ada yang namanya variabel global. Di sini saya akan membuat variabel global ya. Deklarasi variabel global. Variabel global itu variabel yang ditempatkan di luar fungsi main atau di luar fungsi lainnya, sehingga fungsi-fungsi main atau fungsi lainnya dapat mengakses variabel ini. Jadi variabel global saya beri tipe data dasar float, sehingga nanti variabel alas ini akan berisi bilangan desimal seperti itu. Lalu saya akan membuat suatu konstanta dengan kata kunci sintaks konstanta. Dengan tipe datanya saya buat integer. Konstanta ini saya akan buat pada
bilangan 2. Jadi untuk luas segitiga kan rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, di sini saya akan membuat konstanta 2. Saya akan mendeklarasikan bahwa 2 itu adalah memiliki value angka 2 seperti ini. Ini adalah deklarasi konstanta. Jadi konstanta itu adalah identifier yang nilainya tidak dapat diubah atau konstan, sedangkan variabel adalah identifier yang nilainya dapat berubah-ubah. Seperti itu. Lalu langsung saja kita buat suatu tampilan seperti ini, cout. Lalu kita coba tampilkan, masukkan nilai alas seperti ini. Lalu ini adalah ini ya, untuk menampilkan output seperti ini. Lalu kita buat sintaks cin. Sintaks cin ini adalah untuk meminta inputan dari user yang nantinya inputan itu akan dimasukkan ke dalam suatu variabel. Di sini akan saya masukkan ke dalam variabel alas, meminta input value dan disimpan ke dalam variabel alas seperti itu. Lalu selanjutnya saya kopikan saja untuk tinggi. Jadi ini kita ganti tinggi, lalu di ini kita ganti variabel tinggi seperti ini. Oke, lalu langsung saja kita buat ininya, hasil akhirnya, yaitu luas segitiga adalah seperti ini. Lalu langsung saja kita buat suatu operasi. Jadi kita masukkan saja nama variabel alas yang sudah diberi value, lalu dikali dengan variabel tinggi yang juga sudah diberi value, lalu nantinya akan dibagi oleh nama konstanta 2 seperti ini. Lalu kita buat statement endline untuk membuat baris baru. Ini adalah untuk menampilkan output seperti ini. Oke, kita sudah mengetahui juga konstanta itu seperti apa, variabel global itu seperti apa. Lalu, nah di sini saya akan menjelaskan konversi. Konversi di sini adalah apabila dalam suatu operasi terdapat salah satu, misalnya di sini kan variabel alas bertipe data float ya. Lalu untuk variabel tinggi bertipe data integer. Lalu untuk 2 itu konstanta 2 bertipe data integer juga. Nah, di sini yang memiliki tipe data float hanya salah satu doang, yaitu alas. Maka dari itu pemrograman C++ akan secara langsung mengkonversi bahwa hasil dari operasi ini adalah bertipe data float seperti itu. Ini adalah yang namanya konversi. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan tipe data karakter. Jadi karakter itu bisa hanya menampilkan karakter saja, satu karakter saja seperti ini. Jika sintaknya seperti ini berarti hanya dapat menampilkan satu karakter saja. Dan jika ingin menampilkan suatu kalimat, maka setelah kita menuliskan tipe data char harus ditambahkan tanda bintang seperti ini. Lalu kita contoh saja ya, kalimat alas. Kita coba pindahkan nama atau tulisan ini ke dalam variabel kalimat alas ini seperti itu, sehingga nantinya di dalam cout kita hanya perlu memanggil variabelnya saja seperti itu. Lalu jika itu dirasa ribet, kita juga bisa membuat tanpa perlu membuat tanda bintang ya. Kita hanya perlu mengisikan besar array-nya saja. Jadi variabelnya itu kita ganti dengan variabel array. Misalnya di sini kita masukkan besar karakternya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, kita masukkan saja misalnya 25 seperti ini. Lalu kita pindahkan saja ini kalimat ini ke dalam variabel ini. Sehingga di dalam cout kita hanya perlu memanggil kalimat saja, nama variabelnya saja seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sekarang kita coba compile saja dengan mengetikkan pada keyboard Ctrl F7 seperti ini. Kita tunggu dan berhasil. Kita coba running dengan mengetikkan pada keyboard F5. Kita lihat apakah berhasil. Seperti ini. Kita coba masukkan nilai alas ya, karena nilai alas tadi tipe datanya float. Kita masukkan bentuk desimal seperti ini. Saya akan coba masukkan value 2,5. Lalu tingginya saya akan masukkan 2. Seharusnya jika 2,5 kali 2 lalu dibagi 2, hasilnya harusnya adalah 2,5 lagi ya. Seperti ini. Nah, dan hasilnya adalah betul ya. Luas segitiga adalah 2,5. Jadi tadinya variabel alas tipe data float, variabel tinggi tipe data integer, dan 2 tipe data integer, konstanta 2 tipe data integer, maka hasilnya pun hasilnya adalah bertipe float. Itu karena hasil konversi tadi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menambahkan identitas seperti ini. Ini saya kopikan saja, ini hanya untuk identitas saya saja. Ini adalah modul kedua seperti ini. Lalu ini akan saya kopikan juga. Seperti ini. Ini adalah modul kedua. Saya coba running lagi. Seperti ini ya. Kita coba lagi ya. Misalnya 3,5 nilai alasnya, lalu 2 nilai tingginya, hasilnya pun nilai 3,5. Seperti itu. Oke. Seperti ini. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan mengenai tipe data dasar dalam pemrograman C++. Seperti ini kita sudah memakai tipe data float, integer, char, lalu konversi mengenai tipe datanya itu sendiri seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu konstanta itu seperti apa? Konstanta itu seperti ini. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu variabel itu seperti apa? Variabel seperti ini, terdapat pada variabel global, lalu ada juga variabel lokal seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari video tutorial pemrograman C++ modul kedua mengenai tipe data dasar, variabel, konstanta, dan konversi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.